Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Mei ya. Jadi pada video ini saya mencoba untuk menjelaskan secara praktek gitu ya. Jadi saya nggak pakai teori. Kenapa kita itu psikologis kita itu susah untuk nahan profit ya. Ini bagi saya pribadi ya teman-teman. Jadi kemarin ada yang nge-DM saya katanya pahami uang masuk mas agar kita nggak ragu meskipun turun naik biarin aja kalau ada uang besar masuk dan masih di bawah turun dia bakal naik. Apalagi titik entry-nya udah luar biasa menurut saya, pelajari plan-nya agar sesuai maksimal ya. Jadi yang perlu dipahami sebenarnya ya kalau untuk scalping itu tuh jujur aja saya sendiri jarang membuat plan ya teman-teman. Saya cuman prinsip saya cuan bungkus cuan bungkus cuan bungkus aja ya. Kadang 1%, 2%, mungkin 3% ya. Jadi pada video ini saya akan tunjukkan ya teman-teman kenapa nggak semudah apa yang dikatakan oleh teman saya tersebut ya. Jadi ini udah opening market di sini jam 9.00. Nah, itu Vico kemarin ARA ya. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak tahu tuh kayak misalnya Vico gitu kan ada yang nge-HK, ada yang masuk volumenya 3.000 langsung naik ke 12%. Ya itu kan uang semua ya, teman-teman ya. Uang semua dan transaksinya udah masuk tuh 127 juta di Fins ya, ini 137 juta, dia tertinggi di 135 tapi dia langsung rontok ya teman-teman. Nah kalau kayak gitu nggak ada yang tahu kan gimana cara buat plannya ya. Vico juga sama ya, Vico langsung arah ya. Fire dia open sama dengan low, bitnya kurang bagus tapi dia tertinggi di 75 tapi masih value-nya masih rendah ya. Nah balik lagi ke masalah scalping ya, karena mungkin uh, ini lebih ke scalping. Kalau mungkin teman saya itu lebih cocoknya ke swing kali ya, tapi kalau saya pribadi scalping ya. Kalau scalping tuh susah untuk buat planningnya tuh karena sekelebet aja gitu kan. Nah ini saya penasaran tadi sama Empo ya, sama Petis nih, sama Fire tadi. Cuman Petis recovernya bagus dan value-nya masih 22 juta jadi masih cukup kecil. Tadi Empo dia tertinggi di 97 ya teman-teman. Nah ini Empo nih. Nah itu value-nya udah 67 juta tapi bid offer-nya masih tipis-tipis ya. Inceran saya 3 nih, kalau nggak Fire, Empo sama Petis nih. Cuman di DSI-nya juga masih belum muncul. Selain Gia tadi ya, Gia tadi arah langsung ya. Nah seger open low, jar open low tuh. Tapi saya lihat jar di sini bid offer-nya masih kurang bagus ya. Nah Petis nih udah mulai rame tuh, udah 61 juta tapi bidnya kok kopong gitu. Bidnya kopong ya teman-teman. Ini saya coba cek indeks isi saya ya. Nah tapi belum ada yang muncul. Isi Empo. Nah ini Empo nih ya. Tapi kalau tadi masuk di 85 aja bisa cuan banyak tuh ya, 96 ya. Jadi itu ya, nggak ada yang tahu harga kemana juga ya teman-teman. Kayak Vince ini kan ARA kemarin terus tadi rontok 4%, Vico udah ARB. Nah ini yang saya maksud gimana ya ngejelasin ya, ya gitu ya, nggak ada yang tahu harga kemana. Nah ini kayak jar nih kan, bid overnya lihat overnya lebih tebel tapi dia naik tuh ke 302 tuh. Dia open low, dia tertinggi di 302 ya bisa cuan ya. Nah kayak gini-gini kan susah untuk dipahami secara teori ya, harus secara praktek gitu teman-teman. Jadi bukannya saya nggak bisa ngejelasin tapi memang begini adanya ya. LPGI juga dia tertinggi di 6.900 tapi tadi saya lihat kurang bukan indeks perberesan juga dan kurang bagus tapi bisa cuan ya, bisa cuan lumayan tuh dari 6.350 ke 6.900 bisa cuan 4%-an ya. Nah jar nih lihat aja udah naik tuh ke 280 tapi bid overnya kurang bagus. Jadi nggak melulu yang bid overnya 3 kali itu selalu naik atau bidnya yang lebih tebel overnya nggak bisa naik ya ini ya. Nah ini Petis udah 100 juta tuh pasti masuk desi. Nah tuh kan masuk kan. Nah di sini saya masuk 100 slot aja karena saya lihat bid overnya tipis-tipis ya. Kalau masuk banyak teman-teman ya keguyur tuh. Nah ini bid over Petis kan nggak 3 kali lipat ya. Jadi susah untuk apa ya, saya cuma tahu open sama dengan low yang diajarkan Pavir ya pasti naik ya teman-teman. Naiknya seberapa ya kita nggak tahu.
Nah, nanti di sini akan saya jelaskan kenapa nahan profit itu susah ya, teman-teman. Nah, ini tadi saya udah masuk ke 318 dan 318-nya udah mulai dikebelin tuh, ada 500 lot. Kita lihat ya, apakah 320-nya akan di HK apa enggak ya. Nah, itu ada yang HK 320-nya, di situ udah cuan 0,6 ya. 0,6. Nah, 322-nya udah mulai di HK. Nah, kalau gini gimana cara bikin plan ya, teman-teman? Saya harus narik garis dulu dan bikin trading plan gitu kan. Ya, keburu dikarungin ya saya. Nah, itu 328-nya udah cuan 3,14%. Nah, di situ saya jual. Nah, ini kan saya jual nih kan. Kalau misalnya ya nggak jual ya, anggap aja saya belum jual nih, teman-teman ya. Saya jelasin secara praktek ya, jadi nggak teori. Nah, ini petis ARA nih 366 ya. 366 dia ARA di jam 10 kurang tadi ya. Nah, ini harganya udah ke 328, 328-nya pindah lagi ke over ya, dan pindah lagi ke bid. Nah, jadi gimana cara saya buat trading plan gitu kan? Susah untuk scalping tuh, teman-teman, bikin trading plan gitu ya. Karena memang sekelebet aja gitu. Nah, ini saya kasih cek week, cek yang lain, jar udah naik ke 386 ya, bisa cuan ya. Nah, di situ muncul MIDI. Nah, petis masih di 328 ya. Nah, ini saya cek MIDI dulu. Kalau masuk di 396 aja ya, 396 bisa cuan 2% lebih, exit di 406 atau 404 ya. Nah, lihat ya, nah tuh petis sudah langsung ke 320 ya. Jadi kalau saya tahan nih, misalnya saya nahan profit ya, keguyur saya langsung, dan saya pasti psikologi saya nggak akan tenang di sini. Saya langsung buru-buru kabur, kalau nggak di 320 di 322 ya. Atau mungkin jual BEP malah saya 318 tuh. Nah, itu yang saya sebut tuh nahan profit itu agak susahnya di situ ya, teman-teman. Karena kita nggak akan tahu harga itu akan kemana, teman-teman. Tugas kita kalau sebagai seorang scalper ya, cuan bungkus aja. Cuan 3% menurut saya gede ya. Cuan 3% tuh biasanya saya cuan 1%, 2%, 3%. Nah, begitu di cut loss atau jual BEP, harganya akan naik lagi. Nah, itulah yang terjadi di market kan. Ya memang sih mungkin nanti bisa kita pelajarin bareng-bareng ya, teman-teman. Tapi kalau untuk saat ini saya lebih baik cuan bungkus, dan memang teori itu kadang terlihat lebih lebih enak gitu ya kalau didengerin gitu kan, tapi sebenarnya enggak juga ya, teman-teman. Susahnya di apa sih istilahnya, di lapangan ya, di marketnya langsung ya, di real time nya. Begitu teman-teman masuk market, udah bukan logika lagi yang bermain, tapi psikologis, teman-teman. Apalagi kita bermain dengan uang kan ya, tahu teman-teman tahu sendiri lah, kalau kita bermain dengan uang itu aja, saya masih pakai uang kecil, apalagi saya pakai uang besar, pasti ingin keluar aja kan. Cuan bungkus gitu kan. Nah, jar udah naik ke 292 ya, teman-teman. Jadi bisa cuan berapa tuh? Nah, dibanting, saya nungguin dia muncul di DSI, makanya saya lihat previous high-nya berapa sih. Previous high-nya ternyata di 302, dan dia kalau mau muncul di DSI berarti harus ngelewatin 302, teman-teman. Dan bidnya ini udah mulai nyamain overnya ya. Itu nah tuh ya. MIDI udah naik ke 402 tuh ya, senang berapa menit. Ya, jadi itu aja video saya. Tadi ISG ditutup di sesi 1 minus 0,12 dengan turnovernya 4,5 T. Jadi lumayan sepi ya, lumayan sepi. Dan kemarin turnovernya 5 triliun di sesi 1, sekarang 4,5. Jadi lumayan sepi. Jadi itu aja video saya kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.